Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur, marilah kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan limpahan rahmat sehingga kita dapat hadir di forum ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang kita harapkan syafaatnya di akhir nanti. Amin. Kami ucapkan selamat datang di acara orientasi studi mahasiswa baru ESMB periode 2020.2. Rekan mahasiswa yang berbahagia, kami akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjut menyanyikan himne UT. Yang ketiga, sambutan dan pembukaan oleh Direktur UT Mataram dan pengenalan UT dan sistem PJJ. Yang keempat, registrasi dan ujian. Yang kelima, bantuan belajar dan layanan bahan ajar. Yang keenam, administrasi akademik mahasiswa. Yang ketujuh, praktek layanan UT online. Kedelapan, penutup dan mengisi angket evaluasi beserta daftar hadir sore. Pembukaan. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Universitas Terbuka. Peserta dimohon berdiri.
Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, sambutan dan pembukaan OSME dan pengenalan UT dan sistem PJJ oleh Direktur UT Mataram, Bapak Dr. Andes Raden Sudarwo MPD. Waktu dan jaringan dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Lilis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Kedengaran suara saya Mbak Lilis? Jelas. Nggih, Pak. Baik, terima kasih. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berbagai nikmat kepada kita semuanya, terutama adalah nikmat sehat, sehingga kita bisa beraktivitas, bisa menghadiri acara orientasi studi masa baru mahasiswa Universitas Terbuka Mataram, walaupun kegiatan ini dilakukan secara daring, karena situasi pandemi semacam ini. Sebelum saya melanjutkan ke arahan saya, terlebih dahulu supaya saya tidak lupa karena acaranya berlanjut dari sambutan atau pengarahan atau apapun, dilanjutkan dengan materi saya mengenai PTJJ. Oleh sebab itu, acara orientasi studi mahasiswa baru periode atau tahun ajaran 2021-2022 atau yang lebih dikenal di UT adalah masa registrasi 2021.2. Artinya di semester 2 kalau di UT, tapi kalau di perguruan tinggi lain adalah semester 1. Itu hanya istilah saja. Secara resmi, orientasi studi masa baru ini dengan membaca basmalah, acara ini kami buka Bismillahirrahmanirrahim. Secara resmi, orientasi studi masa baru pada hari Sabtu tanggal 24 September 2021 kami buka. Baik, yang saya hormati teman-teman panitia, para koordinator, para pejabat di UITM Mataram, serta mahasiswa kami yang kami banggakan, yang sebenarnya mahasiswa kami ada 1.115 yang mendaftar, yang dapat NIM itu sekitar 1.100-an, kemudian yang membayar SPP sekitar 950-an. Namun baru 540 yang bergabung di acara orientasi studi masa baru. Orientasi studi masa baru ini selalu diadakan setiap ajaran baru dan PKBJJ. Ini adalah satu rangkaian yang akan berlanjut dari satu hari ke hari berikutnya. Oleh sebab itu, wajib bagi para mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ini karena ini adalah sebagai pondasi atau informasi awal teman-teman bisa kuliah di UT supaya bisa bertahan di UT sampai dengan selesai. Karena banyak mahasiswa UT yang tidak tahan di tengah jalan, baru semester 1, semester 2 berhenti, kadang-kadang semester 3 berhenti. Nah, ini karena pada awalnya dia tidak mengikuti orientasi studi mahasiswa baru dengan baik. Kenapa? Karena di acara studi mahasiswa baru ini, orientasi ini adalah teman-teman akan mendapatkan informasi-informasi bagaimana proses pembelajaran di UT, bagaimana menjadi meregistrasi mata kuliah, kemudian sampai dengan tugas mata kuliah, bimbingan belajar, dan sebagainya, sampai kepada evaluasi belajar atau UAS nanti, sampai dengan hasil nilai, dan terus begitu setiap saat. Yang mana hal ini sekarang dilakukan secara online, jadi teman-teman nggak harus buang-buang biaya dari Bima ke Mataram, dari Sumbawa ke Mataram, sudah tidak perlu lagi, bisa dilakukan secara online di masing-masing wilayah atau di rumah masing-masing bisa. Nah, informasi ini sangat perlu karena supaya teman-teman tahu, tidak kaget karena banyak mahasiswa UT yang beranggapan bahwa kok kuliah tidak ada pertemuan sih, tidak ada kumpul-kumpul. Ya, apalagi sekarang di zaman pandemi, saya rasa sudah tidak waktunya lagi kita untuk berkumpul, untuk kegiatan yang
sifatnya mengumpulkan orang itu sudah dilarang karena PPKM dan sebagainya. Tetapi UT semenjak awal, semenjak didikan adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada siapapun. Ya, jadi nggak usah khawatir teman-teman, wasa kau nggak bisa ketemu dengan teman-teman yang lain. Justru dengan semacam ini, dengan kegiatan semacam ini, lebih luas hubungan kita. Kenapa? Pada saat nanti teman-teman mengikuti tutorial online, jika ikut tutorial online, nanti akan diajari bagaimana untuk mengikuti kegiatan tutorial online. Itu teman-teman bisa punya kenal dari Korea, dari Hong Kong, dari Taiwan, dan lain-lain. Termasuk dari Indonesia sendiri. Tetapi kalau itu bersifatnya luring, ya teman-teman hanya ketemu satu daerah aja, orang NTB aja, orang Sumbawa saja, orang Bima saja. Tapi dengan online ini adalah justru teman-teman banyak kawan untuk bersilaturahmi. Siapa tahu suatu saat teman-teman bekerja misalnya di Kalimantan, tetap bisa menjadi mahasiswa UT, sudah kenal di sana, ada teman di sana. Jadi lebih luas pengalamannya ketimbang kegiatan dilakukan secara luring. Nah, oleh sebab itu kami mohon pada teman-teman untuk bisa mengikuti acara ini selama 2 hari. Hari ini adalah orientasi masa baru, besok adalah PKBJJ. Praktek-praktek ini juga nanti harus diikuti dengan baik supaya punya pengalaman, punya cara sehingga tidak akan ketinggalan. Kenapa? Karena UT adalah bermain dengan by system. Kalau sistem itu sudah dibuka, silakan bisa masuk. Kalau sistemnya itu ditutup, pasti tidak akan bisa masuk. Karena semuanya dengan sistem. Misalnya bayar SPP kemarin, terakhir tanggal sekian. Ya sudah, pukul 23.59 waktu barat, itu pasti sudah mati. Bayar dimanapun nggak bisa. Kecuali kalau kayak kemarin ada dikasih kesempatan 1 hari, nah itu baru bisa. Jadi memang UT adalah base system. Jadi jangan menyepelekan waktu yang telah terjadwal di UT, bahwa tanggal sekian ada tugas ini, tanggal sekian ada begini, tanggal sekian ada begono, itu harus ikuti dengan baik. Kalau enggak, pasti akan tertinggal. Jadi ikutilah kegiatan ini dengan baik, dari pagi sampai sore, dan jangan karena daring, nanti ghosting. Kameranya memang dimatikan, mic-nya juga dimatikan, tetapi namanya masih masuk, ditinggal pergi atau ditinggal tidur. Jangan ghosting, tetap ikuti dengan baik, karena ini adalah saat ini sebagai fondasi awal teman-teman belajar di UT, supaya punya daya tahan yang baik, punya daya banting yang baik. Jadi kalau ada orang ngomong, alah kuliah bohong di UT begini, tadi kayak yang filmnya Bu Sandra itu, Mbak Sandra kan gitu kan, tetangganya heran, kok udah keluarga, udah punya anak, masih kuliah dan segala macam. Nggak usah itu yang semacam, tapi itulah sebagai motivasi teman-teman, supaya teman-teman punya kualitas. Jadi, walaupun teman-teman tidak ikut tutorial, tidak ketemu dengan dosen, tapi cari betul bahan acara yang Anda terima nanti, atau yang sudah dimiliki, karena yang bayar awal tentunya pasti akan lebih dapat duluan. Oleh sebab itu, teman-teman harus disiplin pada waktu bayar SPP. Jadi begitu selesai ujian, udah bisa registrasi mata kuliah aja, supaya bahan ajar dari awal sudah diperoleh. Nanti jika mau nambah mata kuliah yang lain, ada perubahan apa, tinggal registrasi tambahan aja bisa. Ya, supaya waktu belajarnya itu bisa banyak, bisa panjang, sehingga ada tugas bisa menjalankan baik. Ya. Barangkali itu aja sebagai kata sambutan saya. Mohon kira teman-teman bisa mengikuti acara ini dengan baik. Luangkan waktu 2 hari ini, besok PKBJJ, supaya teman-teman praktek, kapan bisa online dan sebagainya, supaya tidak tertinggal. Keuntungan UT adalah di mana aja teman-teman bisa belajar lanjut, walaupun pindah ke Kalimantan, ke Jawa, kemana, masih bisa kuliah di UT. Tetapi kalau kalian di perguruan tinggi tatap muka, kalau pindah ya nggak bisa. Perguruan tinggi di bawah ya, tapi UT tetap bisa ada di mana-mana, karena UT ada di 39 kantor unit di daerah, dan 1 layanan luar negeri, khusus melayani mahasiswa yang ada di luar negeri, sekitar 2.500 mahasiswa UT yang ada di luar negeri. Mataram kalah. Mataram dengan penduduk 5 juta, mahasiswanya cuma 3.500. Tapi mahasiswa luar negeri dengan berapa juta di luar negeri, saya nggak sampai jutaan kali ya,
mahasiswa UT adalah 2.500 yang ada di luar negeri. Artinya lebih banyak di sana kalau dibanding di Mataram. Sebab itu, ayo kita sama-sama ajak teman-teman kalian, teman-teman Anda untuk bisa lanjut kuliah di UT. UT juga ada alih kredit dari perguruan tinggi lain supaya bisa lanjut. Mungkin itu Mbak Lilis yang dapat kami sampaikan. Saya berlanjut ke materi saya mengenai PTJJ. Saya punya waktu sampai pukul 9, masih ada 30 menit lagi untuk lanjut ke materi PTJJ. Silakan Mas Jasmi dibuka file saya. Baik, teman-teman, bahwa UT adalah perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Ya. UT adalah perguruan tinggi negeri yang ke-45. Jelas, UT adalah perguruan tinggi negeri. Ya. Saya lupa, sebelum berlanjut mungkin saya kenalkan dulu. Saya suka lupa gitu kan. Nama saya Raden Sudarwo, ya, selaku Direktur UT Mataram untuk masa bakti 2019-2023. Jadi saya di Mataram masih punya waktu, insya Allah 1,5 tahun ke depan sampai dengan Juli 2023. Saya sudah 2 tahun di Mataram, hampir 2,5 tahun. Karena dulu Juli, sekarang udah September ya, sebenarnya Oktober. Jadi saya sudah 2 tahun di Mataram. Nomor HP saya ada di sana, di grup Telegram ada, di brosur juga ada. Silahkan kalau mau itu juga boleh via japri ke saya kalau ada sesuatu. Ya. Lanjut, Mas Yasmi. Ya, UT adalah pendidikan terbuka jarak jauh. Jadi ingat bahwa UT adalah pendidikan terbuka dan jarak jauh. Itu yang dihitungkan oleh UT, sehingga agak beda dengan perguruan tinggi yang lain, karena sistem kita adalah belajar secara jarak jauh, pendidikan terbuka jarak jauh. Terbuka artinya bahwa untuk siapa saja bisa masuk UT. Lanjut Mas Yasmi. Jadi siapa saja boleh masuk ke UT tanpa mengenal masa ijazah dan usia ijazah maupun usia yang bersangkutan. Jadi boleh saja siapa aja boleh masuk. Jadi terbuka untuk siapa aja. Jadi nggak usah khawatir bahwa ijazah saya udah lama. Boleh nggak masuk UT? Boleh. Mahasiswa UT itu adalah bervariasi dari usia tamatan SMA atau yang disebut dengan fresh graduate sampai dengan usia 79 tahun juga ada yang jadi mahasiswa UT. Jadi nggak usah khawatir karena kita lah sistemnya terbuka. Tidak mengenal masa ijazah, domisili, dan lain sebagainya. Orang ada di Bima juga bisa masuk, orang ada di Sumba juga bisa masuk. Jadi nggak usah khawatir bahwa UT adalah memang terbuka untuk siapapun dengan program mata kuliah yang bisa diambil. Lanjut. Nah, selain itu, ya, bahwa UT itu adalah kita terpisah, terpisah antara dosen dan mahasiswa. Jadi nggak usah khawatir teman-teman, loh kok saya nggak ada dosennya, enggak. Semua ada dosennya, cuma memang kita dibatasi oleh bukan waktu ya, tetapi jarak. Karena teman-teman tuh ada di mana-mana, dosennya itu ada di mana-mana. Bisa dosen kalian juga dari IPB, bisa dari UNLAM, dan lain sebagainya. Tapi semuanya itu sudah terwakili dengan media yang ada, yaitu bahan ajar. Oleh sebab itu, setiap mahasiswa harus wajib memiliki buku. Oleh sebab itu, aturan sekarang adalah setiap registrasi sudah disarankan untuk mengambil paket supaya bisa langsung mendapatkan bahan ajar yang dikirim ke alamat masing-masing. Nanti kalau bahan ajar nggak sampai, silakan tanya ke Pak Windy, nanti di sini juga menyampaikan. Ya. Jadi karena jaraknya itulah sehingga UT
tidak akan mempengaruhi proses pembelajaran kalian karena memang UT adalah sebenarnya jarak jauh. Ya. Lanjut, bahwa sistem kita adalah belajar mandiri. Jadi mahasiswa harus dari awal sudah punya inisiasi, punya minat untuk belajar sendiri. Nggak usah harus disuruh, nggak usah harus ditanya, tetapi tetap harus mau belajar. Di mana ada waktu, silakan manfaatkan. Dengan gadget Anda silakan manfaatkan. Kalau nggak mau bawa buku berat, silakan. Bahan ajarnya bisa diambil di digitalnya UT, itu silakan untuk dipelajari. Jadi nggak usah harus khawatir. Ya. Jadi kapanpun silakan. Nah, oleh sebab itu, institusinya pasti harus merancang proses pembelajaran dengan baik yang bisa dibuka oleh mahasiswa tanpa harus dengan dosen, tetapi dia bisa membaca buku dengan baik karena harus punya bahan ajar yang baku. Dari ujung timur sampai ujung barat semuanya adalah sama sumbernya, tidak ada perbedaan. Kemudian layanan bantuan belajar itu juga disediakan. Jadi mahasiswa nggak usah khawatir bahwa itu ada diberikan dengan berbagai modus, ada tutorial, ada lain sebagainya. Ya. Kemudian selain itu evaluasi hasil belajar itu lebih berstandar. Semua sama dari ujung barat sampai timur sama. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, oh saya orang timur mungkin lebih mudah, oh saya orang barat lebih susah. Enggak, sama aja. Kita tidak ada perbedaan antara Indonesia Timur, Indonesia Barat, semuanya sama adalah mahasiswa UT dari ujung manapun itu adalah tetap sama. Kemudian, ini juga wajib menyediakan berbagai layanan bantuan belajar tadi saya katakan. Ada tutorial online, ada TUEB yang melakukan TUEB, ya, dan layanan-layanan yang lain, ada tugas mata kuliah nanti juga ada. Itu nanti semuanya akan dibahas oleh masing-masing manajer, ada manajer registrasi ujian dan ada manajer bantuan belajar. Nanti ada Pak Windy selaku manajer bantuan belajar, kemudian ada Pak Olevi, itu adalah manajer assessment atau registrasi dan ujian, serta Bu Titin ada manajer keuangan. Dan teman-teman tim yang lain seperti Pak Irwan, ICT, Jasmi, ICT, dan lain-lain yang akan membantu teman-teman dalam kesulitan belajar di UT, silakan berkomunikasi, ada grup-grup yang bisa dimanfaatkan. Lanjut. Nah, selain ini, bahwa kegiatan belajar itu adalah berbagai model bisa dilakukan, medianya juga ada banyak, silakan teman-teman bisa mengakses itu, kemudian dalam telelearning juga bisa, dengan HP bisa. Artinya berbagai macam yang secara fleksibel learning itu diberikan kepada mahasiswa. Nah, bahwa kita memang sudah terbiasa menggunakan ini. Tetapi masalahnya adalah bagi mahasiswa sendiri yang kadang-kadang sibuk, nanti alasannya, waduh saya belum baca modul ya, udah ada tugas. Saya belum baca modul hari gini. Oleh sebab itu, manfaatkan waktu belajar dengan baik. Besok ada teori bagaimana cara belajar yang efektif, sehingga teman-teman bisa memanfaatkan waktu yang hanya 2 bulan. Ya, karena Desember sudah ujian, jadi cuma ada Oktober, November, karena waktunya pendek. Tetapi kalau teman-teman dari awal sudah dapat bahan ajar, yang dikatakan pasti bisa melakukan itu dengan baik. Ya, jadi berbagai macam bisa dilakukan untuk proses pembelajaran. Jadi teman-teman jangan kecewa, jangan merasa kecil hati bahwa di UT kok begini, jangan. Justru zaman sekarang musim pandemi, mahasiswa UT sudah menambah banyak. Mahasiswa baru UT sekarang adalah sekitar 80.000 seluruh Indonesia. Ya, karena mereka, terutama Jakarta. Jakarta sudah mahasiswa barunya itu mencapai angka 12.000. Karena pandemi dia nggak usah kemana-mana, kemudian juga mau itu pergi jalannya macet, dia lebih baik memilih UT. Toh juga UT adalah perguruan tinggi negeri, terakreditasi A dan B, ya. Institusi udah terakreditasi B, UT sendiri udah B. Nah, jadi nggak usah khawatir teman-teman, tetap semangat, jangan kecil hati, jangan ada orang menggoda, alah kuliah di UT begini begitu, jangan tergoda, tetap semangat untuk belajar. Lanjut, Mas Jasmi.
Nah, selain itu, bahwa UT merupakan perguruan tinggi ya negeri, itu ingat, dengan Kepres nomor 4 tahun 84. Kepres nomor 41, sorry. Kepres nomor 41 tahun 84 yang disebutkan oleh Presiden Soeharto waktu itu di Gedung Bendera Geraha. Tujuannya adalah untuk memberikan kesempatan belajar kepada siapapun. Warga negara Indonesia untuk bisa belajar ke UT tanpa meninggalkan pekerjaan, tanpa harus pergi, bisa belajar di UT. Jadi nggak usah khawatir. Ya, jadi hanya dimiliki oleh perguruan tinggi lain. Kenapa? Karena kita sudah terstruktur, sudah tersistem, jadi sangat-sangat khusus rancangannya. Ya, jadi sudah dirancang khusus. Ya. Baik itu untuk S1 maupun S3, itu dirancang khusus untuk mereka-mereka yang mengambil program studi S2 dan S3. Karena UT itu ada 43 program studi, termasuk yang Anda ambil sekarang, dan 7 program studi pasca sarjana, 2 program studi di program doktoral. Silakan nanti kalau teman-teman sudah lulus di S1 lanjut ke UT, atau ada keluarga yang masih S1 mau lanjut ke UT, silakan. Boleh. Ya, sepanjang mau belajar mandiri aman. Tapi kalau nggak mau belajar mandiri memang susah. Jadi wajib hukumnya bahwa seseorang harus mau belajar mandiri di UT. Jadi jangan disuapin terus, tetapi mau berinisiatif untuk belajar. Ya, lanjut. Nah, berikut adalah, lanjut Mas Hasmi. Berikut adalah penerapan kebijakan sistem yang ada di Universitas Terbuka. Ya. Jadi, teman-teman, dalam proses belajar, itu di UT sudah terstandar. Dari administrasi awal, dari masuk dengan ijazahnya itu sudah standar. Kenapa? Karena begitu teman-teman masuk ke UT, data teman-teman itu adalah masuk ke Dikti. Harus sama dengan KTP namanya, supaya ngelingnya dengan baik di sana, ya. Karena nanti terkoneksi antara Dukcapil dengan UT. Jadi harus betul-betul datanya benar. Makanya kalau yang namanya salah, ada titik, ada, pasti suruh memperbaiki supaya itu bisa dibaca dengan baik dan sama. Ya. Karena tadi di awal dikatakan tidak ada batasannya dan segala macam. Kemudian penggunaan Banajar itu juga terstandar. Jadi kalau teman-teman Banajar itu dari mana aja ada, sama, dari ujung timur ujung barat sama. Jadi nggak usah khawatir kok saya dapat Banajar begini, semuanya sudah terstandar dengan baik, adalah sama. Kemudian penyediaan layanan bantuan belajar juga sama, diberikan kepada siapapun. Kalau ingin tutorial online, nanti silakan untuk bisa bergabung. Nanti akan diajari oleh teman-teman, oleh Pak Windy, oleh Pak Irwan, Pak Lepi, bagaimana cara ikut tutorial online. Itu juga akan diajari dengan rinci. Besok, hari ini hanya kulitnya saja, tapi besok akan diberikan dengan baik. Kemudian, penggunaan Banajar untuk evaluasi. Jadi sama. Ini seluruh Indonesia itu hasil evaluasinya sama. Diumumkannya juga sama. Waktunya aja yang beda. Di sini tengah, timur, barat, tetapi sama. Kalau sini jam 8, berarti di Indonesia Barat jam 7. Tapi waktunya akan bersamaan. Jadi sudah diatur sehingga tidak ada orang yang akan bermacam-macam antara Indonesia Timur dengan Barat. Walaupun zamannya canggih dengan HP, tapi tetap akan terdeteksi oleh UT. Sama aja teman-teman buka tutorial online, cuma dibuka aja juga UT bisa membaca bahwa Darwo tutorial cuma dibuka, tidak ada proses yang lainnya, itu terekam dengan baik. Lanjut. Nah, oleh sebab itu, pada saat teman-teman evaluasi, ikuti dengan baik. Jangan nyontek, nanti Pak Olivi akan menjelaskan bagaimana teman-teman melakukan evaluasi yang baik. Walaupun dikerjakan di rumah, tetapi juga harus dikerjakan dengan baik. Lanjut, Mas Jasmi. Nah, kemudian layanan akademik. Ya, layanan akademik kita adalah banyak yang mengusulkan. Seperti untuk Banajar itu layanan akademik, bantuan belajar, bimbingan praktek-praktikum, evaluasi, semuanya itu adalah layanan akademik. Silakan teman-teman
berkoordinasi dengan teman-teman supaya dalam proses layanan itu adalah kita lakukan secara berkualitas. Jadi nggak usah ragu kalau ada yang ditanyakan, langsung ditanyakan aja. Kemudian layanan administrasi. Jika teman-teman ada perlu surat menyurat segala macam, bisa kita dengan profesional, dengan baik, dengan tata kelola yang baik, nanti akan dijelaskan oleh Ibu Titin Mulyani selaku koordinator Kasubag Tata Usaha, atau tadi disebut adalah manajer keuangan. Itu juga kita lakukan. Jadi bisa lakukan online, nggak usah khawatir, itu adalah bisa. Ya. Kok ngilang saya? Halo Mbak Lilis? Enggak, Pak. Sudah? Ya. Kok saya ngilang ini? Banyak gangguan apa namanya? Masih terdengar, Pak? Masih. Terdengar ya? Cuma di Yes. satunya hilang. Ya, lanjut. Ya, layanan akademik sudah, layanan administrasi akademik sudah, lanjut Mbak Jasmi, sedikit lagi. Jadi teman-teman bisa ada sesuatu bisa silakan ke UPBJ melalui daringnya tentunya. Kemudian pengajar, ya ini adalah UT sudah menyediakan bahan ajar dengan baik, kemudian memberikan layanan bantuan belajar. Nanti Pak Windy ini akan yang menjelaskan, kemudian mengolah hasil ujian itu Pak Olevi. Jadi semuanya itu sudah disiapkan oleh institusi. Tugasnya adalah teman-teman memperoleh bahan ajar, kemudian belajar secara mandiri atau ikut tutoran online, kemudian mengikuti praktek dan mengikuti ujian. Ujian wajib, walaupun teman-teman sudah mendapatkan tugas 3 kali, ujian tetap wajib hukumnya bagi mahasiswa. Nanti Pak Oliver akan menjelaskan. Jadi nggak boleh tidak wajib, walaupun sudah ikut kegiatan yang lain, tetap harus mengikuti ujian. Tetapi harus belajar secara mandiri, itulah yang paling pokok dilakukan oleh teman-teman. Sambil masak tadi Bu Sandra juga dilakukan, toh dia juga bisa. Ibu rumah tangga sekarang semester 4 kalau tidak salah, nilainya juga baik. Lanjut. Kemudian, selain teman-teman ujian ini terus juga harus melakukan proses pembelajaran. Ya, ini yang tadi disebut. Ini adalah teman-teman hanya bantuan belajar, tetapi belajar mandiri adalah menjadi prioritas utama. Prioritas bagi teman-teman untuk belajar secara maksimal, jangan sampai tidak. Ya, karena kalau teman-teman tidak mau belajar, ya pasti hasilnya akan menjadi jelek. Ya, jadi harus belajar. Tetap belajar mandiri nomor 1, secara akademik. Ya, karena itu hukumnya wajib. Nah, yang lain hanya sebagai bantuan. Administrasi itu hanya bantuan saja. Tetapi paling pokok masalah melakukan belajar dengan baik, karena itu hanya menjadi suatu rangkaian, ada bantuan belajar, ada layanan akademik dan sebagainya, itu adalah sebagai tambahan saja. Tetapi yang utama, teman-teman selalu saya ingatkan adalah mau belajar mandiri, karena UT tidak ada yang negur. Mana tugasnya nggak akan nanya, sudah buka-buka atau belum, tidak akan bertanya. Ya. Lanjut, masih ada waktu 12 menit. Saya ngomongnya cepat aja, takut ada yang mau bertanya. Ya, selain itu, bahwa ini saya diganggu oleh apa terus ini ya. Ya, bahwa tutorial di UT itu harus dilakukan untuk membahas. Jadi tutorial itu teman-teman hanya untuk membantu pengalaman, Pak, boleh di sana. Ya, tetapi kalau yang namanya praktek wajib dilakukan. Kalau mahasiswa tidak melakukan praktek, nggak punya nilai, nanti Pak Windy akan menjelaskan nilainya seperti apa, itu akan hilang. Ya, jadi kalau tutorial sebagai bantuan belajar aja, bantuan layanan belajar, tetapi praktek adalah wajib. Mata kuliah praktek. Siapapun yang dapat mata kuliah praktek, itu wajib dilakukan dalam semester yang berjalan. Tidak boleh nanti aja lah semester depan prakteknya. Sekarang saya ujiannya aja, nggak bisa, wajib.
nanti Pak Windy akan menjelaskan Pak Levi. Karena itu kaitan antara registrasi ujian dengan praktek. Ya, prakteknya dikelola oleh BLBA, ujiannya nilainya adalah dikelola oleh Rejdian. Jadi memang satu yang lain itu saling berkolaborasi sehingga menghasilkan nilai yang baik. Lanjut. Ya. Nah, oleh sebab itu kami mengharapkan kepada teman-teman mahasiswa tetap aktif dalam kegiatan belajar maupun kegiatan yang lain. Jadi saya tambahkan sedikit. Jika teman-teman punya prestasi ikut pertandingan atas nama UT, ya, baik itu di sport seni maupun yang lain, silahkan teman-teman ikut berlomba di sana, nanti laporkan ke UT, kalau dapat juara siapa tahu dapat hadiah dari UT. Seperti tadi Bu Sandra itu kalau nggak salah juara 2 itu dapat 2 juta atau 3 juta lah. Lumayan 2 semester dapat SPP kan gitu. Jadi teman-teman harus berkreatif, banyak ikut lomba walaupun secara daring itu masih bisa ikut lomba akuntansi atau apapun, silakan. Kegiatan-kegiatan itu nanti tinggal lapor ke bagian kemahasiswaan Pak Eri Susanto, SEMM. Beliau adalah penanggung kegiatan. Oleh sebab itu, ramekan UT dengan kegiatan-kegiatan yang ada secara daring. Selain itu, insya Allah di bulan Desember atau insya Allah tahun depan lah tepatnya, UT Mataram akan pindah lokasi di gedung baru di Jalan Lingkar Selatan atau di depan kantor Dewan Kota Mataram, atau yang lebih mudah ya asrama haji lah. UT akan di sana ke depan. Yang gedungnya biru sekarang sedang dibangun. Mohon doa restunya aja supaya kalau sudah tidak ada pandemi, kita bisa berkegiatan di sana karena tempatnya cukup luas untuk kegiatan-kegiatan kemahasiswaan. Ada 4 ruang tutorial. Ya, kemudian nanti juga kami akan buat tempat untuk live streaming dan sebagainya. Insya Allah kalau teman-teman ingin berbagi pengetahuannya bisa di sana, kita bisa live streaming sambil sosialisasi ke UT. Mungkin itu teman-teman, dan tolong disampaikan kepada saudara-saudara yang lain, teman-teman yang lain untuk belajar atau kuliah di UT, toh UT juga perguruan tinggi negeri, tanpa harus meninggalkan aktivitasnya, dia tetap bekerja, dia tetap belajar, dan jadi mahasiswa UT insya Allah lulus tepat waktu. Selamat bergabung di UT, semoga sesuai dengan target yang 3 semester, yang 4 semester, yang 8 semester, semuanya bisa sesuai dengan target, lulus tepat waktu. Dari sekarang di kamar kalian ditulis, teman-teman, IPK saya minimal 3,0. Jadi begitu masuk ke kamar, aduh saya punya utang 3,0, harus belajar. Di target itu harus selalu ada, jangan mengikuti air yang mengalir, rugi. Karena pasti air dari atas ke bawah, nggak mungkin dari bawah ke atas. Oleh sebab itu kita harus berani melawan arus, berani untuk berjuang demi masa depan kalian. Itu aja, terima kasih Mbak Lilis. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan ke panitia.